Kisah ini mengikuti dua gadis remaja yang tanpa sadar mempercayai orang yang salah, lalu terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Cerita dimulai dengan seorang penjahat kejam bernama Crook yang sedang dibawa oleh dua polisi. Dalam perjalanan, sebuah mobil menabrak kendaraan polisi dengan kecepatan tinggi. Dari mobil itu muncul Sadie dan Francis. Dua kaki tangan Crook. Sadie langsung menembak salah satu polisi, sementara Crook menghabisi polisi lainnya dengan brutal setelah mempermainkannya. Mereka pun berhasil melarikan diri, meninggalkan jejak kekerasan di belakang. Sementara itu, seorang gadis berusia 17 tahun bernama Mary menikmati hobinya berenang. Ibunya, Emma, selalu mendukungnya dan memujinya atas latihan yang ia lakukan. Keluarga kecil ini kemudian berangkat berlibur ke sebuah rumah tamu di tepi danau yang terletak jauh di dalam hutan. Tempat itu menyimpan kenangan pahit bagi Mary, karena beberapa tahun sebelumnya, adiknya meninggal tenggelam di sana. Setelah tiba, Mary meminta izin untuk mengunjungi temannya, Paige. Meskipun ibunya ragu, ayahnya akhirnya mengizinkan dan memberinya uang serta kunci mobil. Mary pun pergi menemui Paige yang bekerja di sebuah toko. Mereka berbincang tentang rencana bersenang-senang malam itu, sampai seorang pemuda bernama Justin datang membeli barang dan rokok karena tidak membawa identitas. Justin membujuk Paige agar tetap menjual rokok dengan janji menunjukkan sesuatu yang menarik. Paige setuju, meski sempat melihat uang Justin yang bernoda darah. Mary dan Paige akhirnya ikut Justin ke rumahnya. Awalnya Mary menunggu di mobil, namun kemudian masuk dan mendapati Paige dan Justin sedang merokok. Paige membujuk Mary untuk ikut mencoba, dan meski awalnya menolak, Mary akhirnya ikut bergabung. Saat ibunya menelepon, Mary berbohong dan mengatakan akan menginap di rumah Paige. Suasana tampak santai, sampai Crook, Sadie, dan Francis tiba-tiba datang. Justin langsung ketakutan karena tahu betapa berbahayanya ayahnya. Crook menyadari keberadaan dua gadis asing di rumahnya dan marah besar. Ia menegur Justin karena membawa orang asing, mengingat wajah mereka sudah dicari polisi. Mary mencoba meyakinkan bahwa mereka tidak akan melapor, tetapi Crook tidak mau mengambil risiko. Paige mencoba kabur ke kamar mandi untuk menelepon dan berteriak minta tolong. Namun Francis mendobrak pintu, memukulnya hingga pingsan, lalu menghancurkan ponsel Mary. Kedua gadis itu dipaksa masuk ke dalam mobil bersama Crook dan komplotannya. Justin ikut di dalam, namun tak berdaya. Dalam perjalanan, Francis mulai bertindak tidak senonoh terhadap Paige. Ketika sebuah mobil polisi lewat, Paige berusaha meminta pertolongan, tetapi Francis mengancam mereka dengan pisau agar tetap diam. Crook kemudian mengarahkan mobil ke dalam hutan, menuju area rumah tamu keluarga Mary. Mary menyadari arah itu, dan mulai panik. Ia dan Paige mencoba melawan dan melarikan diri, hingga perkelahian di dalam mobil menyebabkan kendaraan itu menabrak pohon. Semua selamat dari kecelakaan itu, kecuali Francis yang mengalami hidung patah. Sementara mimpi buruk bagi Mary dan Paige baru saja benar-benar dimulai. Setelah kecelakaan, Crook dan kelompoknya mulai melampiaskan kebrutalan mereka pada Mary dan Paige. Di tengah kekacauan, kedua gadis itu sempat melarikan diri, namun Crook berhasil menangkap Mary. Sementara Paige terus berlari ke dalam hutan dengan Francis dan Sadie mengejarnya. Setelah dikejar cukup jauh, mereka akhirnya berhasil menangkap Paige. Francis memukulinya hingga tak sadarkan diri. Lalu Sadie merobek pakaiannya, mengikat tangannya, dan menyeretnya kembali ke tempat Crook. Crook kemudian memaksa Justin, yang dianggap teman mereka, untuk melakukan kekerasan pada salah satu gadis itu. Justin menolak, namun mereka tetap memaksanya menyentuh Mary. Paige yang marah melontarkan makian pada Crook, membuat pria itu kehilangan kendali dan menikam perutnya, meninggalkannya sekarat di tanah, sementara yang lain hanya menonton penderitaannya. Mary mencoba merangkak ke arah Paige dan meyakinkannya bahwa mereka akan keluar dari situ, lalu melampiaskan amarahnya pada Crook. Tersinggung, Crook kembali mengamuk, merobek pakaian Mary dengan bantuan pacarnya, dan menyiksanya selama berjam-jam tanpa belas kasihan.
Di saat lengah, Mary berhasil memukul kepala Crook dengan batu dan melarikan diri. Francis menembakinya, dan Mary melompat ke danau, berenang sekuat tenaga, sementara peluru ditembakkan ke arahnya dari tepi. Tepat sebelum mencapai seberang, sebuah peluru mengenainya, membuatnya pingsan di air. Hujan deras turun, dan Crook mengira Mary sudah mati, lalu pergi mencari tempat berlindung. Dengan mobil rusak dan luka-luka, mereka menemukan sebuah rumah tamu di dekat danau, tanpa tahu bahwa itu adalah milik orang tua. Ibu Mary membukakan pintu dan, mendengar alasan mereka, mengizinkan mereka masuk. Ayah Mary yang seorang dokter, merawat hidung Francis yang patah, dan mereka semua diminta bermalam karena cuaca buruk dan tidak ada kendaraan. Justin, yang diliputi rasa bersalah, melihat foto Mary di lemari es dan menyadari kebenaran, namun memilih diam karena takut Crook akan membunuh orang tuanya juga. Dalam keheningan, ia meninggalkan liontin Mary di dapur, lalu pergi. Tanpa mereka sadari, Mary ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaga, ia berhasil berenang menyeberangi danau dan mencapai dekat rumahnya. Namun ibunya tidak melihatnya dan kembali masuk. Malam itu, orang tua Mary mendengar suara di luar dan menemukan putri mereka tergeletak dalam kondisi kritis. Mereka segera membawanya masuk dan menemukan peluru di tubuhnya. Namun Mary masih bernapas. Saat mengambil perlengkapan medis, Ibu Mary menemukan liontin itu di dapur dan menyadari bahwa orang-orang yang mereka tampung adalah pelaku penyiksaan putrinya. Keduanya hancur dan dipenuhi amarah ketika ayahnya mengetahui Mary telah diperkosa dengan kejam. Bersumpah bahwa mereka tidak akan dibiarkan lolos. Sambil berusaha menyelamatkan nyawa Mary, mereka mencari kunci perahu untuk membawanya pergi. Di saat yang sama, Francis muncul di dapur untuk minum, dan Ibu Mary berusaha tetap tenang sambil mengalihkan perhatiannya. Namun Francis akhirnya masuk ke kamar Mary dan memahami semuanya. Ibu Mary mencoba menyerangnya dari belakang dengan botol dan pisau. Tetapi Francis berhasil melawan dan situasi pun berubah, semakin berbahaya. John akhirnya datang membawa palu runcing dan bentrokan sengit pun pecah antara dirinya dan Francis. Dalam kondisi hidung yang sudah terluka, Francis menjadi sasaran siksaan John yang terus menekan dan mempermainkannya. Bersama Emma, John mendorong Francis ke arah bak wastafel yang di dalamnya terdapat bilah tajam. Tangan Francis terjebak di sana, membuatnya berteriak kesakitan. Memanfaatkan momen itu, John menghantam kepalanya dengan palu hingga tewas seketika. Setelah itu, John dan Emma membawa Mary ke atas perahu dan menuju rumah Crook dengan satu tujuan, membalas semua yang telah terjadi pada putri mereka. Saat memasuki kamar Crook, mereka mendapati Justin duduk diam sambil memegang senjata milik Crook, lalu menyerahkannya kepada John. Begitu senjata itu berada di tangannya, John langsung menembak kekasih Crook dan melukainya di bahu. Keributan itu membangunkan Crook, yang langsung melempar berbagai benda untuk melindungi diri. John terus menembak, namun Crook berhasil melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Tak lama kemudian, Sadie datang menyerang John dengan batang besi, tetapi John memukulnya, dan Emma menembaknya hingga tewas. Emma kembali ke perahu untuk menemani Mary. Sementara John masuk ke rumah untuk memburu Crook, yang ternyata kembali masuk dan bersembunyi di sana. Setelah lama mencari tanpa hasil, John menantangnya untuk keluar. Tiba-tiba Crook muncul dari belakang dan menyerangnya, memulai pertarungan brutal. Sebagai kriminal berbahaya, Crook berhasil mengalahkan John dan membuatnya hampir tak sadarkan diri. Justin mencoba membantu dengan mengarahkan senjata ke Crook, namun ternyata pelurunya sudah habis, sehingga Crook malah menyerangnya. Di saat kritis, Emma masuk dan menyemprotkan gas dari alat pemadam api ke arah Crook. John bangkit, mengambil batang besi, dan bersama Emma menghajar Crook tanpa ampun, hingga akhirnya membunuhnya. Keesokan paginya, John, Emma, Mary, dan Justin terlihat kembali pulang menyeberangi danau dengan perahu, seolah semuanya telah berakhir. Namun kenyataannya, Crook belum benar-benar mati. John menyadari, kematian cepat terlalu mudah bagi pria yang telah menyiksa putrinya. Ia melumpuhkan Crook dengan memotong saraf tertentu hingga tak bisa bergerak sama sekali. Lalu,
Kepala Crook dimasukkan ke dalam microwave dan dinyalakan. Panas perlahan melelehkan bagian dalam kepalanya hingga akhirnya meledak, mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Dengan cara itulah, John menuntaskan balas dendam atas penderitaan putrinya. Dan kisah ini pun berakhir di sana.